Macet ya, share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Triwiandari dengan NIM 1810301102. Di sini dari kelompok 5B4. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi dari skill lab atau ya skill lab 1 manajemen bencana sampai skill lab 3 secara ringkas. Nah, untuk yang pertama itu ada analisis risiko dan penilaian skala dampak. Bagaimana kita caranya untuk menganalisis suatu risiko dan menilai dampak kejadian dari suatu bencana tersebut. Di sini ada pengertian dari bencana itu sendiri. Nah, bencana itu merupakan suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, jadi di sini adanya bahaya kemudian akan menimbulkan kerentanan. Nah, jadi kerentanan itu merupakan kumpulan kondisi dan suatu keadaan, baik itu dari segi fisiknya, kemudian sosialnya, ekonominya, dan lingkungannya, yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian untuk kerentanan tersebut nanti adanya kemampuan atau capability. Jadi capability atau kemampuan itu merupakan suatu kebijakan atau kesiapsiagaan serta peranan masyarakat bagaimana untuk pengelolaan terhadap potensi bencana tersebut seperti itu. Kemudian kita di sini bisa melihat bagaimana langkah-langkah untuk menilai risiko bencana tersebut. Yang pertama itu untuk menentukan lokasi bencana. Sebelum kita melakukan penilaian terhadap suatu bencana tersebut, maka kita akan menentukan di mana lokasi bencana tersebut. Seperti itu. Bagaimanakah kondisi lingkungannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan identifikasi dengan mencari sumber-sumber informasi yang dapat kita jangkau. Nah, seperti misalnya identifikasi pada tsunami atau gempa dan serta tanah longsor seperti itu. Untuk yang sosialnya bisa di kemiskinan dan kerusakan. Kemudian untuk selanjutnya kita menentukan yang namanya peta topografi. Nah, peta topografi ini dilakukan agar bisa untuk melihat wilayah tersebut, wilayah dari bencana yang kita ingin teliti tersebut seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya menentukan skala probabilitas serta skala dampak yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian untuk skala probabilitasnya seperti ini contohnya. Nah, ini untuk skala dampak dan ini untuk skala probabilitas. Di sini ada 5 kategori, yang mana 5 kategori ini mencangkup dari tingkat keparahan yang ada di bencana tersebut. Untuk yang skala dampak ini yang 5 itu sangat parah ya. Hampir 100% kejadian itu hancur total atau lumpuh total. Semisal di Jogja, Gunung Merapi misalnya meletus gitu kan. Nah, terus skala dampaknya 5 itu wilayah tersebut mengalami kelumpuhan total. Selanjutnya itu ada 4, tingkatnya itu parah. 50-75% wilayah itu hancur. Kemudian untuk yang ketiga itu cukup parah dan yang keempat itu ringan serta yang satu itu tidak ada sama sekali. Kemudian untuk yang probabilitas, nah probabilitas ini hampir sama aja, yaitu urutannya skala 5 paling besar dan skala 1 paling kecil seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi yang saya bilang tadi, misalnya kemarin di Riau, Karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, itu terjadi hampir setiap tahunnya. Nah, jadi masuk kategori yang ini, yang merah, yang 5. Kemudian untuk yang probabilitasnya dia itu terjadi seperti ini tadi. Nah, hampir dipastikan itu tuh terjadi di setiap tahun. Kalau untuk yang skala dampak itu tingkat keparahannya hancur lebur kayak gitu. Kemudian nanti ditarik garisnya, setelah dapat garis, baru kita satukan di manakah
tempat kejadian itu. Kalau yang merah ini itu sangat parah, terus kalau yang kuning itu sedang, kemudian kalau yang hijau itu tidak parah atau bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita juga bisa melihat dari segi kerentanannya. Nah, bagaimana dengan kerentanan ini? Ketika kita melakukan suatu analisis bencana, maka kerentanan ini meliputi eh, dengan melengkapi data demografi, bagaimana jumlah penduduknya, kemudian jumlah kelompok rentannya, bayinya, lansia, dan serta ibu hamil. Kemudian gambaran kondisi sarana dan prasarananya di sana bagaimana? Apakah rumah sakitnya lengkap? Apakah rumah sakitnya dari eh, bencana tersebut dekat atau jauh untuk dijangkau seperti itu. Kemudian sistem transportasinya bagaimana? Bagaimana dengan akses jalannya? Jalannya sudah bagus apa belum? Terus sarana angkutannya sudah cukup memadai apa belum seperti itu. Kemudian adanya ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan serta fisioterapi, apakah cukup memadai untuk fasilitas di rumah sakitnya. Kemudian bagaimana status ekonomi penduduk masyarakatnya seperti itu, apakah kategori menengah, kemudian kelas bawah atau di atas menengah seperti itu. Nah, inilah beberapa kategori dari kerentanan. Ada demografi, kemudian sarana dan prasarana kesehatan, sistem transportasi, serta ekonominya bagaimana. Terus capability atau kemampuan tadi. Nah, capability ini meliputi bagaimana kebijakan dari pemerintahan setempat untuk penanggulangan bencana tersebut. Apakah ada peraturan seperti itu berupa peraturan undang-undang atau kebijakan dari badan pengurus bencana tadi seperti itu. Apakah dia mengeluarkan keputusan untuk bencana tersebut apakah tidak. Kemudian bagaimana dengan kesiapsiagaannya? Apakah ada suatu desa tersebut atau tempat tersebut memiliki misalnya tanda bahaya, misalnya seperti sirine seperti itu, untuk mengumpulkan atau memberitahu oleh masyarakat luas. Kemudian peranan serta masyarakat, apakah masyarakat itu sadar, memiliki kesadaran yang tinggi atau kepedulian yang tinggi terhadap bencana tersebut. Nah, kemudian itu dari beberapa ringkasan dari analisis risiko penilaian dan skala dampak. Intinya di gambar ini intinya kita bisa menentukan bagaimana dampak dari skala tersebut. Apakah dia kategori suatu tempat itu kategorinya tinggi ataukah hanya sedang ataukah tidak berbahaya sama sekali. Ini untuk yang membaca dari dampak atau probabilitas suatu bencana tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang skill lab 2, nah ini adalah manajemen evakuasi korban massal. Sama-sama kita ketahui kalau bencana alam itu banyak ya macamnya, ada gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Itu ada juga oleh akibat ulah manusia ataupun dari alam itu sendiri. Nah, seperti ini, seperti yang digambar ini terlihat sekali, ini yang untuk bencana alam dari alamnya sendiri, kemudian ini untuk yang ulah manusia. Kemudian ada dampak terhadap bencana tersebut. Nah, di sini pasti suatu bencana menimbulkan dampak. Bagaimana sih dampaknya? Yaitu tentunya adanya korban massal, jadinya mati, luka, dan sakit, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya ada panik ya, panik, terus bingung, serta bisa depresi. Kemudian ada juga permasalahan gizinya, kemudian masalah air bersih, kemudian sanitasi lingkungan, dan PTM, penyakit yang menular, serta kelangkaan sumber daya dari ketenaga kesehatannya tersebut seperti itu. Kemudian adanya trauma pasca dari bencana tersebut. Nah, ini beberapa siklus atau dampak dari bencana tersebut terhadap masyarakat. Lalu ada yang namanya triase. Triase ini merupakan suatu sistem untuk melakukan pemilihan berdasarkan kebutuhan atau kondisi korban tersebut dengan tujuan menentukan prioritas dengan evakuasi korban. Nah, jadi triase itu merupakan suatu objek untuk
menentukan atau memprioritaskan mana yang terlebih dahulu yang perlu diprioritaskan dan mana yang dikeduakan seperti itu. Kemudian itu tadi triase pengertiannya. Kemudian untuk tujuannya itu sendiri, tentunya tujuan dari triase ini harus dapat menekan angka morbiditas serta mortalitas dan kecacatan yang terjadi pada kondisi kegawat daruratan. Selanjutnya setelah triase, nah kemudian ada dasar dari triase itu ada beberapa. Yang pertama ada jumlah yang cederanya, kemudian derajat cederanya, kemungkinan bertahan hidupnya bagaimana, dan sarana serta kemampuan sumber dayanya bagaimana. Nah di sini untuk jumlah korban itu bisa dilakukan dengan pentriasean dan kemudian menentukan derajat cederanya seberapa parahnya. Nanti semakin parah tingkat derajat cederanya, maka triase yang digunakan juga semakin tinggi. Misalnya dari merah itu prioritasnya nomor 1, kuning, kemudian hijau, serta hitam. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan pada triase ini? Nah, yang pertama itu ada penilaian tanda vital dengan kondisi korban bencana. Selanjutnya penilaian harapan hidup, kemudian penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, kemudian pemberian label. Beberapa yang dilakukan oleh triase ini juga mencangkupkan atau melibatkan dari beberapa kategori yang 6 ini tadi, seperti itu. Nah, setelah melakukan triase, kita harus tahu metode dari triase itu sendiri. Nah, metodenya itu dengan menggunakan yang namanya STAR, Simple Triage and Rapid Treatment. Bagaimana? Yang pertama itu ada 0, nilainya 0 itu awal. Untuk awal yang pertama sekali kita lakukan, panggil seluruh korban masal itu, kemudian ketika dia bisa mendekati kita, terus bisa menghampiri kita dengan baik, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan pasien tadi bisa diberikan triase warna hijau. Kemudian untuk airway, penderita itu masih bernapas apa tidak. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk yang ini kita harus mendahulukan korban yang terdekat. Kemudian apakah masih bisa bernapas, apakah tidak. Kalau tidak bisa bernapas, nah baru kita buka airway-nya atau jalan napasnya. Kemudian ketika pasien itu tetap tidak bisa bernapas, maka kita berikan triase hitam. Kemudian, oh ya maaf tadi ketinggalan, ketika pasien itu tidak bernapas kan kita menggunakan buka airway kan. Nah airway itu dengan metode chin lift, head till chin lift. Kemudian tetap juga tidak bernapas nih. Nah, bagikan lagi triase hitam. Kemudian bila pasien tersebut sudah kita berikan head till chin lift, kemudian ada nafasnya, kita kasih triase merah. Kemudian jika bernapas spontan, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ada apa di tahap berikutnya? Selanjutnya kita berikan breathing. Nah, ketika breathing ini dilakukan bisa pasien itu 30 kali per menit, maka diberikan triase merah. Kemudian ketika kurang dari 30 kali per menit, maka dilakukan tahap berikutnya. Nah, bagaimana sih tahap berikutnya? Itu ada circulation atau sirkulasi. Nah, kita bisa mengecek dari capability review itu maksudnya cek nadinya. Nah, ketika cek nadinya itu untuk yang orang tua atau pasien yang lansia itu bisa dicek di sini ya di radialisnya. Kemudian untuk yang anak-anak itu bisa di karotisnya. Kemudian kalau untuk yang bayi itu untuk di brachiadialisnya. Kemudian untuk yang bisa melakukan 2 detik seperti itu,
teraba dalam waktu 2 detik, maka bisa diberikan triase merah. Tetapi ketika tidak bisa, maka tahap berikutnya. Nah, misalnya nih kita berada di tempat gelap kan, terus sulit untuk menemukan di mana arterinya tadi. Kita bisa meraba atau juga mengetahui dari rabahan tadi. Nah, ketika tidak teraba itu bisa diberikan triase merah. Kemudian jika dia terasa masih ada denyutan seperti itu, bisa diberikan ke tahap berikutnya, yaitu selanjutnya kita bisa melakukan cek kesadaran. Untuk cek kesadaran ini, ketika pasien itu kita tepuk-tepuk, kemudian tidak merespon, kita bisa memberikan atau tidak bisa mengikuti perintah. Nah, kita bisa memberikan triase warna merah. Kemudian jika dia dapat mengikuti perintah, maka berikan triase kuning. Nah, ini untuk klasifikasi dari triase tersebut. Untuk klasifikasi pertama itu ada prioritas merah, kemudian ada prioritas hijau, kemudian ada prioritas hijau, dan terakhir itu ada prioritas hitam. Nah, bagaimana dengan prioritas merah? Prioritas merah ini tentunya mengancam nyawa, kemudian vital sign-nya itu juga terganggu, tetapi masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera dengan cara RGP atau resusitasi jantung paru. Kemudian selanjutnya ada penanganan dan pemindahan bersifat segera, kemudian dapat meninggal dalam waktu 2 jam dan lebih cepat jika tidak mendapatkan pertolongan. Nah, apa saja sih contoh kasus dari yang triase merah ini? Nah, yang pertama itu ada shock bisa, kemudian trauma paru juga bisa, kemudian luka bakar dengan trauma inhalasi. Nah, itu beberapa contoh dari triase merah. Kemudian untuk yang triase kuning, dia itu lukanya berat tetapi dia tidak mengancam nyawa. Nah, itu untuk prioritas yang kedua. Penanganannya ini tidak boleh terlambat, harus juga dilakukan. Intinya jangan bersifat terlambat seperti itu. Kemudian untuk contohnya itu ada trauma pada abdomen, kemudian ada trauma ekstremitas dan patah tulang dengan perdarahan yang terkontrol, kemudian trauma pada kepala, kemudian trauma mata dan luka bakar sederajat ringan. Itu untuk yang prioritas kuning atau prioritas 2. Kemudian bagaimana dengan prioritas ketiga atau triase warna hijau? Nah, triase warna hijau ini penanganannya seperti pelayanan biasa ya. Penderita lukanya itu ringan, sifatnya itu bisa ditunda atau dievaluasi. Nah, kalau yang merah itu bersifat segera, kalau yang kuning itu mendesak. Kemudian hijau ini, kalau yang triase hijau ini dia itu tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Contohnya itu seperti luka atau lecet, kemudian fraktur, kemudian luka bakar dengan ringan. Nah, kemudian yang terakhir ada prioritas 4. Prioritas 4 itu hitam. Nah, hitam ini lukanya sangat berat dan tidak bisa diselamatkan lagi. Itu dikategorikan meninggal. Nah, ini di prioritas 4 ya, di triase hitam. Itu tadi beberapa klasifikasi dari triase 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini udah selanjutnya ini contoh pemberian label dari pembelian triase. Nah, yang pertama itu di kertas ini meliputi identifikasi dari namanya, seperti itu harus jelas ya, namanya itu siapa, terus umurnya berapa, seperti itu. Kemudian dia diprioritaskan kemana, apakah ke merah seperti ini kan, merah, terus apakah dia di hijau, apakah dia di kuning, kayak gitu. Itu harus jelas. Nah, ini nih cara yang bisa saja dilakukan pada kondisi yang darurat yang tidak ada label triasenya, seperti itu.
Kemudian untuk selanjutnya, ini contoh penglabelingan dari triase tersebut. Nah, ini cara untuk mengisi dari pengkategorian triase. Ini adalah dari ini Gloucoma Scale ini untuk mengecek kesadaran dari si pasien tersebut. Apakah dia responnya bagus, secara verbalnya bagus, misalnya secara A-nya bagus, kemudian secara motornya bagaimana. Misalnya kalau yang A ini, yang matanya, apakah ada respon dari matanya tersebut, kemudian kalau untuk yang verbal, apakah kita ketika memanggilnya, apakah ada jawab atau respon kembali dari ucapan kita, kemudian ini untuk selanjutnya ada motor respon, apakah ada pergerakan dari yang kita rasakan seperti itu. Kemudian setelah ini kita tahu nilainya berapa, dijumlahkan, nanti hasilnya ini. Nah, ini adalah skor-skornya. Nah, ketika dia jumlahnya 12, itu prioritasnya 3. Kemudian kalau yang 11 itu prioritasnya kuning, kalau yang 10 itu prioritasnya merah. Sangat darurat berarti ya. Oke, untuk selanjutnya itu tadi beberapa penjelasan mengenai triase. Nah, yang penting itu triase itu kita menggunakan tadi metode STAR, Simple and Treatment. Nah, ini tadi ya, pertama ada airway, kemudian ada breathing, ada cek kesadarannya, nah kemudian ada triasenya merah, kuning, hijau, dan hitam dari tingkatan-tingkatan triase tersebut. Nah, ini adalah dari penjabaran atau penjelasan mengenai triase tersebut. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu proses fisioterapi pada kelompok rentan. Jadi, kelompok rentan ini merupakan suatu kelompok yang dalam suatu kondisi bencana itu harus diprioritaskan. Siapa saja sih yang termasuk kelompok rentan itu? Nah, yang pertama itu ada lansia, kemudian anak-anak, kemudian ibu hamil, kemudian disabilitas. Nah, mereka ini harus diprioritaskan ketika terjadinya bencana seperti itu. Nah, kita scroll ke bawah, dari pengertiannya sendiri itu kelompok rentan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2 merupakan individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi. Menjadi berisiko besar, terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui. Kemudian disabilitas dan usia lanjut seperti itu. Ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 22 mengenai kelompok rentan itu siapa aja. Kemudian undang-undang juga mengatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan khususnya lebih diutamakan dalam upaya pertolongan. Kelompok tersebut harus diprioritaskan, di samping itu juga perlu mementingkan aspek kegawat daruratan lainnya. Nah, ini sama maksudnya dari yang penjelasan pertama tadi, intinya yang diprioritaskan pada kelompok rentan. Nah, mengapa dari beberapa mereka tadi yang termasuk kelompok rentan itu dimasukkan dalam kategori rentan? Nah, yang pertama itu ada wanita hamil. Nah, di sini kan pada kondisi wanita hamil itu dia mengalami perubahan pada secara fisiologis dan anatomisnya. Nah, sehingga ketika terjadinya bencana itu akan bisa mengganggu dari sistem yang tadi, anatomis dan fisiologisnya itu tadi. Nah, hal ini juga menyebabkan ketika bencana dia itu tidak bisa dengan lincah misalnya berlari terus berjalan dengan cepat seperti itu, dan ini harus perlu adanya beberapa tim untuk mengevakuasi secara segera. Kemudian untuk anak-anak, nah untuk anak-anak ini biasanya berkaitan dengan pengetahuan mereka yang belum cukup atau paham mengenai kondisi kegawat daruratan dalam bencana tersebut. Nah, kemudian hal ini juga bisa menjadikan hambatan atau risiko
dan serta rasa panik yang berlebihan sehingga dia takut akan terpisah dengan orang-orang atau keluarga yang dia anggap disayangi seperti itu. Nah, itu tadi beberapa faktor mengapa dia itu termasuk kelompok rentan. Selanjutnya ada lansia. Nah, tentu kita ketahui bahwa kalau sudah lansia, itu berarti sudah ada penurunan dari kondisi fisiknya secara degeneratif seperti itu. Udah degeneratif, termasuk dalam kategori degeneratif, sehingga ketika terjadinya bencana atau bencana itu datang, dia tidak bisa dengan cepat melakukan penyelamatan diri sehingga sangat membutuhkan orang lain. Itu untuk lansia. Nah, lalu bagaimana dengan kelompok rentan berikutnya? Itu ada disabilitas. Untuk yang disabilitas ini berhubungan dengan kondisi fisiknya yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, disabilitas juga sangat membutuhkan pertolongan yang segera. Nah, contohnya misalnya seperti apa ya, disabilitas seperti cerebral palsy seperti itu kan, dia itu kan nggak bisa maksimal kayak gitu seperti orang-orang biasanya. Nah, maka oleh karena itulah diperlukan adanya pertolongan segera atau diprioritaskan pada kelompok yang berikut ini. Kemudian bagaimana sih peranan dari fisioterapi itu sendiri dalam pre-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, pada pre-bencana itu bisa melakukan seperti 4 tahapan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya prevention, kemudian mitigation, kemudian ada kesiapsiagaan, terus ada peringatan dini. Nah, prevention ini merupakan pencegahan. Bagaimana kita bisa melakukan pencegahan agar bencana itu tidak terjadi. Prevention ini berkaitan dengan yang namanya mitigasi. Mitigasi itu berupa penyuluhan atau pengedukasian di beberapa kelompok atau masyarakat bagaimana nanti ketika menghadapi bencana tersebut harus bagaimana, misalnya tidak boleh panik, kemudian harus tetap prioritaskan yang kelompok rentan tadi seperti itu. Nah, kemudian ada kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini juga perlu, misalnya kita perlu bekerja sama atau dengan suatu organisasi seperti contohnya kayak di Jogja itu ada namanya organisasi Muhammadiyah. Nah, itu dia pada saat terjadinya bencana mereka turun seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan kesiapsiagaan. Kemudian bagaimana dengan peringatan dini? Nah, peringatan dini ini tentunya sangat penting karena untuk memberitahukan bagaimana bencana itu akan terjadi seperti itu. Peringatan dini ini berupa seperti penyediaan dari akses sarana dan prasarana yang harus dilengkapi di desa itu, misalnya kayak peringatan dini Serine tadi. Nah, itu bisa menjangkau, syaratnya itu harus menjangkau seluruh masyarakat, kemudian jelas serta resmi, dan bisa menyangkau di seluruh masyarakat. Kemudian itu tadi untuk pre-bencana. Bagaimana saat bencana? Nah, saat bencana ini sangat penting dilakukan yang namanya penyelamatan atau pengevakuasian dari korban-korban bencana tersebut. Nah, dari yang saat bencana ini, misalnya contohnya di ibu hamil, nah itu harus meminimalkan goncangan pada saat mobilisasi atau transportasi agar tidak terjadinya rangsangan terhadap janinnya. Nah, kemudian tidak boleh memisahkan antara anak dan orang tuanya. Itu akan menyebabkan terjadinya shock dan terganggu pada kondisi emosionalnya. Nah, saat bencana ini juga berperan banget pada relawan seperti itu. Nah, kemudian pasca bencana. Di sini kita lihat saat bencana, upaya penyelamatan, kemudian alat perlindungannya itu harus lengkap. Seperti alat-alat penyelamatannya itu harus lengkap seperti ambulan, kemudian adanya oksigen seperti itu. Kemudian alat-alat medis lainnya untuk melakukan penyelamatan.
Kemudian serta pada proses pengevakuasian dan penyelamatan tersebut kita bisa juga melakukan pengungsian terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada pasca bencana. Nah, setelah proses dari pra bencana, bencana dan adanya pasca bencana ini, tentunya kita harus melakukan penilaian kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam bidang ekonomi dan sarana dan prasarana. Kemudian harus adanya asistensi activity daily living serta sosialisasi kepada masyarakat dan asistensi pemberdayaan ekonomi. Kemudian diberitahukan kepada atau dihimbaukan kepada korban sebelum mereka kembali menggunakan tempat tinggalnya harus sudah dipastikan ada petugas yang sudah mengecek untuk keamanannya supaya tidak ditakutkan di rumah atau bangunan itu akan roboh kembali. Kemudian menghibur serta menenangkan kondisi psikologis korban karena seperti ini. Ketika terjadinya bencana, itu yang diserang pertama kali adalah psikisnya. Nah, jadi bagaimana ketika kita pasca bencana memberikan edukasi atau penyediaan sarana dan prasarana seperti konseling seperti itu, penyediaan konseling agar recovery-nya atau kembalinya lagi kondisi emosionalnya yang baik. Kemudian adanya jika terjadi pada masalah pada ibu hamil dan menyusui, fisioterapi bisa berperan untuk memberikan masas, laktasi atau penanganan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan wanita. Karena kedua ibu tersebut biasanya memiliki keluhan tidak nyaman karena berada di tempat yang sederhana dan seadanya. Mohon maaf ya, ini agak sedikit ribut. Kemudian ada tahap rehabilitasi pada seorang yang mengalami kecacatan pada saat bencana alam tersebut. Nah, adanya pengrehaban atau pengevakuasian secara tempat khusus untuk pada kondisi yang cacatnya itu lebih parah. Nah, itu tadi beberapa ringkasan dari materi 1 sampai 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya, agak sedikit ribut tadi, soalnya di sini terbuka seperti itu. Nah, ini beberapa ringkasan yang telah saya jelaskan, mulai dari analisis risiko penilaian skala dampak, terus bagaimana pengevakuasian korban massal, dan yang terakhir itu bagaimana peranan kita pada fisioterapi pada khususnya pada kelompok rentan. Baik, hanya itu saja. Kembali lagi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.